Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SDT Nurul Ilmi, khususnya anak-anak Sir yang kelas 2. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita melanjutkan materi kita kali ini. Setelah kita melaksanakan ujian semester, mudah-mudahan tetap semangat. Kita awali materi kita seperti biasa dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kita kali ini tentang keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Untuk anak-anak sering kelas 2 bisa dilihat di buku PAI-nya di halaman 118 119 ya. Nah, kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam ini yaitu salah satunya adalah perilaku kasih sayang. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Yakub yaitu kasih sayangnya. Tujuan pembelajaran kita meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub, menunjukkan perilaku kasih sayang, menyebutkan sikap terpuji dan dari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam, menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Yakub, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Yakub, dan menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ya yaitu adalah anak dari Nabi Ishak. Ya, Nabi Yakub alaihissalam adalah anak Ishak bin Ibrahim. Nah, beliau diutus oleh Allah ke kaum Kan'an, ke Kan'an ya, Kan'an sebagai rasul untuk menyuruh manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau menjadi rasul di negeri Kan'an. Dan menurut riwayat lain beliau diutus sebuah desa yang bernama Nabulis, maaf ya. Beliau memiliki kesenangan bercocok tanam. Nah, keturunan Nabi Yakub alaihissalam banyak sekali. Mereka mempunyai sebutan Al-Asbat, artinya kabilah Bani Israel. Nah, Israel adalah gelar dari Nabi Yakub, karena itu Nabi Yakub disebut juga Nabi Israel. Artinya orang yang suka berjalan malam. Pada waktu hijrah ke Palestina beliau berjalan pada waktu malam dan siang hari mereka beristirahat. Nah, ada beberapa putra Nabi Yakub, yaitu putra Nabi Yakub adalah orang-orang yang baik beriman kepada Allah. Nah, di masa akhirnya beliau pindah ke Mesir mengikuti putranya yang bernama Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yakub ini adalah ayah dari Nabi Yusuf. Nah, pernah dengar cerita Nabi Yusuf kan? Ya, yaitu yang dimasukkan oleh saudara-saudara ke dalam sumur. Ya, yang akhirnya dia ditolong oleh musafir, kemudian dibawa ke negeri Mesir dan beliau di sana menjadi pembesar di Mesir. Nah, Nabi Yakub ini adalah ayah dari Nabi Yusuf. Nah, beliau wafat pada usia 147 tahun. Nah, inilah asal usul adanya Bani Israel di Mesir. Nah, ada beberapa ini ya penjelasan, bisa kamu lihat nanti di halaman 120, di halaman 121, yaitu yang diantaranya Nabi Yakub menerima wahyu ketika beliau tertidur melakukan perjalanan hijrah. Beliau tertidur di atas sebuah batu, kemudian beliau bermimpi. Dalam mimpinya inilah beliau menerima wahyu dari Allah. Nah, itulah ketika beliau menerima wahyu. Kemudian beliau juga adalah seorang ayah yang baik, yaitu ayah yang patut dijadikan contoh teladan. Karena beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang baik. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, saya berharap kamu bisa membaca lebih jelas di buku PAI-nya ya. Nah, atau di buku cerita yang lainnya juga. Termasuk salah satunya wasiat dari Nabi Yakub alaihissalam ini ya, ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 133 yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, Nabi Yakub telah memberikan keteladanan yang sangat baik. Misalnya kesabarannya dalam beribadah, penuh kasih sayang, sangat memperhatikan pendidikan iman dan urusan agama. Nah, ini beberapa keteladanan Nabi Yakub, kesabaran, kasih sayang, dan
perhatian terhadap pendidikan iman dan urusan agama. Nah, jadi poin pentingnya dari materi kita yaitu keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, nanti saya berharap kamu bisa lebih banyak membaca di buku PAI-nya di halaman 119, 120 sampai dengan 122. Nah, untuk selanjutnya ya tugasnya ini mengerjakan amaliyah. Ya, pekerjaan yaitu menuliskan beberapa kejadian yang paling berkesan dari kisah Nabi Yakub tersebut. Nah, tuliskan di buku tulis kamu. Ya, seperti yang ada dicontoh di materi ini. Nah, berikutnya juga tuliskan intisarinya. Nah, intisari dari materi kisah Nabi Yakub ini. Itu saja untuk materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ya apabila terdapat kesilapan. Tetap semangat dan sehat-sehat semuanya. Jaga kondisinya, mudah-mudahan tetap sehat. Nah, kita bertemu kembali insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.